Di kursi terdakwa, Fandi menghadapi tuntutan paling sulit, hukuman mati. Mengaku baru 3 hari bekerja sebagai anak buah kapal dan tidak tahu kapal yang mengangkut sabu, Fandi kini menghadapi ancaman hukuman mati. Sebuah tuntutan yang tidak hanya mengikat tubuhnya, tetapi juga mengguncang harapan yang tersisa di ruang sidang. Tangis keluarga pecah, bukan sekedar air mata, melainkan jerit yang tertahan di dada. Di antara palu hakim dan pasal-pasal dakwaan, ada doa yang berulang kali dipanjatkan. Berharap keadilan masih menyisakan ruang belas kasih. Mei 2025 lalu, aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu seberat hampir 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Dari operasi tersebut, 6 awak kapal ditetapkan sebagai terdakwa dan menghadapi tuntutan hukuman mati. Salah satu terdakwa, Fandi Ramadan, mengaku dirinya terjebak. Ia tidak tahu menahu muatan apa dan tidak memiliki kewenangan di atas Sea Dragon. Fandi merasa bahwa hukum di Indonesia tidak adil. Ia mengatakan dirinya tersesat di negeri sendiri. Barang bukti dalam jumlah masif ini disebut sebagai pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Aparat menilai peredaran hampir 2 ton sabu bisa merusak jutaan jiwa anak bangsa. Namun di balik angka fantastis itu muncul tanya, apakah semua awak kapal punya peran yang sama? Apakah mereka semua bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional? Dalam persidangan, Fandi menjelaskan kronologis ikut di dalam kapal Thailand Sea Dragon. Mulanya, April 2025, Kapten kapal Hasih Holland Samosir menghubungi Fandi dan menawarkan pekerjaan sebagai ABK di kapal tanker. Tawaran itu langsung disetujui Fandi dengan mengirimkan dokumen pelayaran yang diminta. 1 Mei 2025, Fandi bersama Hasih Holland dan 2 ABK lainnya berangkat dari Medan ke Thailand. Pada dini hari 18 Mei 2025 di tengah perairan Phuket terjadi proses alih muat antar kapal yang ternyata narkoba seberat hampir 2 ton. Momen inilah yang menjadi sorotan. Menurut kuasa hukum, Fandi tidak mengetahui secara menyeluruh apa isi muatan tersebut. Ia hanya menjalankan perintah sebagai ABK, bekerja di level operasional tanpa akses pada dokumen kargo, manifest pengiriman, maupun keputusan strategis pelayaran. Kasus ini menjadi perhatian nasional. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan hukuman mati seharusnya menjadi opsi terakhir. Pasal 98 KUHP baru mengatur hukuman mati bukan pidana pokok, tapi alternatif terakhir yang diterapkan secara ketat dan selektif. Hukum di Indonesia tidak hanya sekedar menghukum mereka yang bersalah, melainkan juga soal keadilan. Apakah Fandi akan mendapatkan keadilan seperti yang ia inginkan atau berakhir dengan vonis hukuman mati yang memadamkan harapan? Inilah kontroversi selengkapnya. Tuntutan mati ABK Fandi bersama saya Zilvia Iskandar. Pada Bapak Presiden, tolong saya, tolong kedua orang tua saya, tolong bantu saya sama kedua orang tua saya. Saya minta keadilan di tanah air saya sendiri. Tuntutan mati ABK Fandi itulah yang menjadi topik kontroversi pada malam hari ini. Dan bersama saya sudah ada 5 orang narasumber di studio. Di sebelah kanan saya adalah ibu kandung dari Fandi Ramadan, yaitu Ibu Nirwana. Selamat malam, Ibu Nirwana. Kemudian juga ada pengacara dari Fandi Ramadan, yaitu Pak Salman Sirait. Pak Salman, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada ayah kandung dari Fandi Ramadan, yaitu Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada anggota Komisi 3 DPR RI, Hasbialah Ilyas. Bang Hasbi, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Dan pakar hukum pidana Prof. Jamin Ginting. Prof. Jamin, selamat malam. Selamat malam. Saya langsung mulai dari Ibu Nirwana dulu. Ibu Nirwana pertama kali tahu ketika Fandi yang baru kurang lebih 3 hari berlayar dari kapal Sea Dragon kemudian ditangkap. Pertama kali kemudian berkomunikasi dengan
Fandi, apa yang disampaikan oleh Fandi dan apa yang Ibu katakan kepada Fandi? Pertama kali saya mendengar bahwasannya anak saya ditangkap, dia menghubungi saya tanya kabarnya, sehat dia. Yang saya tanya keterlibatannya, tes urinnya, dibilangnya, tes urin dah keluar udah mak, jadi kayak mana? Selamat mak. Kau tahu barang itu enggak mak. Jadi tahunya kayak mana setelah penangkapan mak, baru tahu itu narkoba, sejenis sabu. Waktu itu Fandi bagaimana kondisinya Ibu? Di telepon dia sempat bilang apa ke Ibu? Sempat menjerit, nangis atau bagaimana Bu? Iya, dia ngubungi saya tanya apa kabarnya nak, apa kabarnya sayang, sehat, sehat Fandi kan? Dia jerit, mak, sambil dia ngucek-ngucek air matanya. Saya bilang udah nggak usah nangis, mama udah tahu. Yang penting Fandi enggak terlibat, jujur mengakuinya kalau memang terlibat, enggak mak, ya udah kita urus Fandi. Kita bantu Fandi, kita cari keadilan sampai dimanapun, saya bilang. Lalu ketika Ibu pertama kali tahu bahwa Fandi dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Batang, apa yang Ibu pikirkan? Ya pikiran saya, ya hukuman mati itu tetap berlanjut kepada anak saya. Saya orang awam, nggak tahu apa-apa. Itulah yang pikiran hati saya, itulah yang udah habis hukuman untuk anak saya. Makanya saya nggak terima mencari keadilan untuk anak saya. Karena anak saya, setahu saya sebagai orang tuanya, anak saya tidak akan mungkin mau mengerjakan barang yang terharam itu. Jadi Ibu yakin kalau Fandi tidak bersalah? Iya, saya yakin. Karena dari kecil sudah saya didik dengan bekerja yang keras, yang penting halal, jangan cari masalah sama negara. Fandi bilang apa ke Ibu sampai Ibu yakin bahwa Fandi tidak bersalah meskipun kapal tempat Fandi bekerja itu kedapatan membawa sabu hampir 2 ton? Karena saya percaya anak saya tidak terlibat. Dengan keyakinan saya sebagai seorang ibu, saya tahu anak saya sehari-hari kelakuannya, makanya saya yakin anak saya nggak terlibat. Bahkan saya mendengar keterangan dia pun, dia mengakui sedikit pun dia tidak mengetahui itu barang narkoba di dalam kapalnya. Dan Fandi sempat curiga sebetulnya ketika memindahkan ada 67 kardus. Di situ Fandi curiga ya Bu? Itu disampaikan kepada Ibu? Dia nggak ada menyampaikan sama saya, cuma waktu disuruh kaptennya dia mengangkat, dia curiga. Dia bilang sama teman-temannya, kalian abang nggak merasa curiga dengan ini barang. Kenapa Andi? Masa kalian nggak curiga? Mana tahu ini barang bom. Bom? Kenapa Fandi langsung curiga kalau itu bom Bu? Ya, karena dia udah merasa nggak betul lagi. Kapal yang dinaikkannya janji kapal kargo, tiba-tiba kapal tanker. Janji minyak yang dibawa, tiba-tiba yang masuk kardus. Jadi dengan kecurigaan dia itu, itulah jawaban dia sama teman-temannya, sama kaptennya. Bahwasanya dia udah nggak enak hati dengan keadaan di kapalnya itu. Cuma dia mau berbuat apa Bu? Namanya dia di kapal, dia sendiri. Kalau dia sendiri, dia yang berontak, ya tahu resiko lah di kapal dia sendiri. Jadi dia tidak bisa membantah ya apa perintah dari kapten kapal. Oke. Pak Sulaiman, Fandi baru berusia 25 tahun ya Pak ya? Ketika Bapak tahu anak Bapak masih muda, 25 tahun, baru sekitar 3 hari berlayar, kemudian ternyata ditangkap karena kapalnya membawa sabu hampir 2 ton dan sekarang menghadapi tuntutan hukuman mati. Bagaimana Bapak menghadapi masalah ini? Ya, saya menghadapi sebagai orang tua, selaku orang tua, saya terkejut Bu, hancur hati saya Bu. Karena saya dari kecil saya membesarkan dia sampailah dia tamat, hasil keringat saya mencari. Untuk sekolah dia hasil nelayan. Saya sangat tak terima. Kesedihan saya ini saya mencapai untuk dia supaya dia hidup dia bahagia dia ke depannya. Namun tapi akhirnya jadi tak bahagia untuk diri dia. Saya itulah saya hancur hati saya.
tak sanggup menerimanya ini. Dan saya juga dengar bahwa selama Fandi ditangkap mengalami masalah hukum ini, Bapak sekeluarga juga jadi tidak bisa bekerja normal, akhirnya juga banyak ongkos yang harus dikeluarkan untuk mendampingi proses hukum Fandi ya Pak? Iya Bu. Jadi memang saya pas anak saya ikut jadi kasus masalah ini, jadi pun saya untuk bekerja saya pun udah goyang pikiran saya Bu. Terus Pak, ketika tadi sudah akhirnya bertemu dengan Komisi 3, Bapak jadi merasa ada harapan tidak ketika sudah menyampaikan undang-undang ke Komisi 3? Harapan tuh pasti ada Bu. Cuman saya mau minta keadilan aja Bu. Keadilan bagi Bapak itu apa? Fandi dinyatakan tidak bersalah? Iya itu Bu. Bapak kaget ketika Fandi tuntutannya itu sama dengan semua Ya, kaget lah, terdakwa Bu. lainnya. Kaget lah Bu, namanya sebagai orang tua ya kan, dia nggak pernah berbuat, ya nggak di rumah di kampung itu dia berbuat baik. Dia pun kalau nanti di musola ataupun di masjid dia selalu dia tiap maghrib azan. Dia pun sebagai anak anggota RM remaja masjid, kelakuan dia sehari-hari itu dia, saya tak sangka dia begini jadi hasilnya Bu. Oke. Fandi sampai mengeluarkan kata-kata dia merasa tersesat di negeri sendiri. Ibu tahu maksudnya Fandi mengatakan seperti itu apa ya Bu? Dia dibilangnya tersesat di dalam negerinya sendiri, berarti dia mohon pertolongan di dalam negeri dia sendiri. Dia minta keadilan untuk diri dia dengan yang dibuat, yang menimpa masalah sama dia. Permohonan dia mohon beri keadilan untuk diri dia sendiri. Fandi merasa kecewa Bu ketika dia sudah menyampaikan menurut dia sudah sejujur-jujurnya dari proses BAP sampai ke pengadilan, tapi kenapa tuntutan hukumannya sama dengan yang lain? Fandi merasa frustasi, kecewa di situ? Iya, dia kecewa. Makanya dia bilang negara ini tidak adil sama dirinya. Karena dia tidak mengetahui, dia tidak terlibat dengan jaringan narkoba. Makanya dia bilang, berilah keadilan untuk saya. Benar Bu, ketika Fandi ditawari pekerjaan itu sama sekali tidak diberitahu bahwa ini akan mengangkut apa atau siapa sebetulnya awak kapal yang berada bersama Fandi, itu tidak tahu sama sekali? Kalau itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu. Pokoknya dia ditawari kapalnya kapal kargo. Ya kapal kargo yang ngangkat barang-barang lah Bu. Isinya peti kemas ya kita nggak tahu isinya apa, ya kan? Muatannya apa, ya itulah. Tawarannya bukan kapal tanker. Tawarannya kapal kargo. Fandi didakwa disebutnya sudah menerima uang sekitar 8,2 juta dari hasil dia ikut memindahkan kardus-kardus yang berisi sabu itu. Yang Ibu tahu 8,2 juta itu uang apa sebenarnya Bu? Itu bukan uang dari hasil dia bekerja yang dikerjakannya. Itu hasil uang pinjaman. Pinjaman tawaran dari kaptennya. Kaptennya yang nawari sama dia pinjaman. Itu nanti bayarannya potong gaji dia. Potong gaji dia sebulan. Itulah dia dapat pinjaman 8.200.000. Pinjaman untuk apa Bu? Emangnya Fandi minta untuk dipinjamkan uang? Ada kebutuhan atau bagaimana? Nggak ada, Pandi nggak ada meminta. Cuma Pandi dapat tawaran pinjaman sama kapten, ya diambilnya. Duitnya pun dikirimnya sama saya. Oke, kasus ini menjadi banyak sekali mendapatkan sorotan dari publik karena publik sangat bersimpati ya melihat Fandi. Pengakuannya di persidangan mengatakan bahwa dia baru 3 hari kurang lebih berlayar bekerja, tidak tahu apa-apa, tapi kemudian dituntut hukuman mati karena kapalnya kedapatan membawa sabu hampir 2 ton. Saya ingin tanya kepada pengacaranya, Pak Salman di sini. Pak Salman, apa bukti kuat yang dimiliki oleh pihak Fandi yang
betul-betul bisa membuktikan Fandi itu tidak bersalah, Pak? Dia betul-betul tidak tahu bahwa kapal itu membawa sabu. Sesuai fakta persidangan yang kami lalui bersama, di mana para terdakwa sebagai saksi mahkota, semua juga menyatakan bahwa perkataan Fandi yang dari awal ketika sebelum masuk dari hotel ke kapal kan naik speed. Speedboat. Iya, speed. Kita nggak tahu speedboat gimana. Tidak jelas di dalam BAP juga. Sampai di kapal, kok berubah kapalnya? Ternyata dari janji sesuai dengan perjanjian kontrak kerja, Northstar, NP Northstar, ke kapal Sea Dragon. Jadi ada kontrak kerjanya ya? Ada kontrak kerja. Itu resmi berarti perekrutannya legal? Tidak, ada yang diberikan perjanjian kerja selama 6 bulan ke saudara Fandi yang diberikan oleh Kapten Hasih-Hollan Samosir. Yang juga ikut jadi terdakwa? Ikut juga terdakwa. Nah, dari awal itu kami lihat persidangan yang dituduhkan, semua menyatakan bukti-bukti di dalam persidangan bahwa sampai kejadian itu kemudian masuk lagi yang berupa kardus kita katakan tadi narkoba itu. Di situ juga Fandi telah berapa kali bertanya kepada Hasih-Hollan, kepada Richard sebagai chief engineering bahwa apa itu isinya. Jangan ditanya itu nanti emas dan uang dan emas. Begitu juga kapten kapal. Fandi berani bertanya seperti itu karena sudah menaruh curiga, Pak? Curiga, karena kan begitu naik kok berubah kapal. Janjinya kan di Northstar, NP Northstar. Ternyata Sea Dragon. Tapi jawaban daripada Pak Hasih-Hollan, kaptennya sendiri, udah nanti sementara kita nanti di MP Star. Karena masih dock di Batam, itu janjinya. Nah setelah itu, sampai disuruh lagi dia mengambil bendera, menurunkan bendera. Mencopot bendera? Iya, mengambil bendera kapal itu. Oke. Itu kapal berbendera Thailand? Thailand. Jadi Fandi bertanya lagi, kenapa Cap? Itu kan tidak boleh. Nah, sudah kerjakan saja. Nah itu, setelah itu karena badannya kecil, dia tidak sampai. Maka digantikan oleh Leo, Leo Sianturi, si Leo. Maka diambil, dibuang. Nah semenjak itulah tidak berapa lama digiring. Itu mereka sesuai dengan bukti di persidangan. Sebenarnya kapal itu digiring ke perairan Indonesia, TNI Angkatan Laut. Nah, namun mereka kan di dalam BAP tidak ada, tapi dalam persidangan itu jadi fakta. Nah, kalau kami lihat alasan jaksa untuk menyamaratakan tuntutan itu pidana mati, sebenarnya awal adalah adanya transfer uang dari yang diberikan pinjaman oleh kapten. 8,2 juta tadi? Iya. Kenapa? Itu dianggap sebagai? Bagian daripada ongkos atau jasa untuk ini. Nah, fee sebagai kurir begitu ya? Sedangkan tadi sudah kita katakan dia masuk itu sudah terjebak atau dibohongi. Artinya bukan kapal itu, bukan kerja. Nah, sebelum itu terjadi, mereka kan skoci itu naik ke situ, kapal api speed itu. Yang kru yang di dalam itu ada 6 orang juga. Kru yang masuk dari yang 6 ini, termasuk orang klien saya, berganti. Tukaran. Nah ini sendiri kan sudah menjadi tanda tanya. Kami cecar itu dalam persidangan. Kenapa tidak ditangkap itu Mr. Tan? Yang sekarang masih buron ya? Iya. DPO? Iya. Oke, baik. Kenapa tidak ditangkap? Padahal kita tahu kapalnya banyak di Indonesia. Di Batam ada. Oke, jadi Fandi merasa dijebak, tapi tuntutan hukumannya itu sama. Antara 6 terdakwa itu sama-sama dituntut hukuman mati. Pertanyaan saya nanti ke Prof. Jamin, pakar hukum pidana, dan juga Bang Hasbi dari Komisi 3 DPR. Apakah layak Fandi Ramadan dituntut hukuman mati? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi.
Tadi siang, Ibu Nirwana bersama dengan Pak Sulaiman sudah menghadap Komisi 3 dan menjelaskan bagaimana cerita dari versi mereka. Dan setelah Komisi 3 mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nirwana, kuasa hukum dan juga Pak Sulaiman, apakah Bang Hasbi, Komisi 3 menyimpulkan ada yang salah dalam tuntutan terhadap Fandi? Begini Mbak, yang pertama saya melihat kronologis. Tadi juga disampaikan oleh Pak pengacara dan Ibu bahwa Pandi ini bukan pelaku utama. Itu yang mesti kita garis bawahi. Nah, Pandi ini mungkin menurut pengamatan saya, menurut analisa saya yang saya dengar, yang tadi disampaikan di komisi, ini terjebak oleh sindikat narkoba. Memang kondisi Indonesia... Terjebak atau sengaja dijebak, Bang, menurut Anda? Terjebak atau dijebak. Terjebak atau dijebak. Ini bisa jadi Pandi ini masuk jebakan sindikat mafia narkoba. Sebab sudah berkali-kali Komisi 3 ini mohon maaf pergi ke Sumatera, ke ini ya. Sumatera terutama ya, Medan, beberapa wilayah Riau termasuk. Ini memang sudah sangat, narkoba di Indonesia ini sudah sangat mengerikan. Misalnya agen-agen dari Malaysia, itu pun yang di Malaysia itu yang memproduksi orang-orang kita. Makanya saya tidak yakin kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa narkoba ini mau dibawa ke Filipina misalnya. Pasti tujuan utama Asia Tenggara itu tujuannya Indonesia kok. Produsennya itu terbesar di Indonesia, diakui atau tidak diakui. Ini dari zaman Ketua BNN pada waktu itu Buas sampai hari ini. Makanya Komisi 3 ini sangat konsen dengan Saudara Pandi. Satu, yang pertama Saudara Pandi ini menurut kami dan pandangan kawan-kawan di Komisi 3 bahwa Saudara Pandi ini tidak pantas untuk dijatuhkan hukuman mati. Sangat tidak pantas. Karena bukan pelaku utama kok. Hukum ini kan harus adil, apalagi KUHP yang baru ini. KUHP yang baru ini kan jelas kita KUHP yang humanis. Dan hukuman mati ini bukan pokok kok. Hukuman pidana mati pokok. Itu bukan pidana pokok, ini alternatif. Kalau memang, kecuali saya termasuk yang setuju ada hukuman mati, kalau memang pelaku utama. Karena ini merusak anak bangsa. Tapi tidak mungkin kalau kita melihat dari kronologis, beliau baru masuk, ini anak ini baru masuk 3 hari setelah itu. Dan juga tadi di luar itu Pak pengacara juga menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh jaksa atau hakim, disampaikan oleh jaksa antara kapten dengan ini sama semuanya hukuman mati. Kan tidak bisa hukuman itu disamaratakan. Yang namanya keadilan itu kan bukan sama rata. Kalau istilah menurut Islam itu al-wad'u syai'i ala makani, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi harus sesuai dengan perannya. Perannya. Nah, Oke, andai kata pun saya sih tidak meyakini kalau Saudara Pandi ini terlibat ya. Ini hanya terjebak. Andai kata pun Saudara Pandi ini terlibat di situ, belum pantas Pak untuk dihukuman mati. Tidak mungkin Mbak tidak layak hanya mendapatkan uang 8.200.000 apa yang dikatakan oleh bunda beliau. Ini dihukuman mati kan tidak layak, tidak pantas. Baik, saya tanya ke Prof Jamin. Prof Jamin, kalau Ketua Komisi 13 itu bilang Fandi itu ibarat ikan kecil. Ikan kecil tapi tuntutannya hukuman mati. Kalau menurut Prof Jamin bagaimana? Apakah Fandi ini masuk akal tidak kalau dituntut hukuman pidana mati? Iya, jadi kalau dalam konteks pemidanaan itu, pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama-sama melakukan tindak pidana, kita lihat kualitas perbuatannya. Nah, jadi kualitas perbuatan itu nanti akan menentukan hukumannya. Maka kita sering dengar ada yang namanya disparitas pemidanaan. Artinya terjadi pembedaan terhadap jenis hukuman dan besar kecil hukuman yang tergantung kepada peran masing-masing. Nah, jadi kalau dalam setiap kasus biasa itu dihukum berbeda karena perannya juga berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat dari tayangan televisi dan keterangan dari Pak pengacara dan juga keluarga, maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa sebenarnya
Pandi ini kualitas perbuatannya beda dengan kapten kapal. Pandi ini kualitas perbuatannya beda dengan perbuatan teman-teman yang lain. Nah, dengan demikian, dengan perbedaan ini, maka sudah selayaknya tuntutan jaksa tadinya itu menjadikan tuntutan yang berbeda juga. Contoh, ABK-nya atau kaptennya hukuman mati, yang lain seumur hidup, Pandi untuk waktu penjara waktu tertentu, kita katakan seperti itu. Nah, kualitas seperti itu sudah memang seharusnya dilakukan begitu. Karena apa? Karena peran masing-masing itu berbeda begitu. Jadi kita bukan melihat dari apakah terbukti atau terbukti, nanti itu hakimlah yang memutuskan. Tapi jangan sampai jaksa mempunyai paradigma didasarkan kepada jumlah narkobanya. Jumlah narkoba dan uang yang sudah diterima oleh Fandi. Bisa jadi tidak kalau itu Prof Jamin? Jumlah narkoba 2 ton, semua yang terlibat dengan tindak pidana itu mati semua. Nah, enggak seperti itu cara paradigma, itu gampang sekali. Kita jadi jaksa, nggak usah jadi saja juga bisa gampang untuk Fandi bisa didakwa melakukan bersalah seperti itu, karena gitu. sudah menerima uang katanya. Iya, penerimaan uang itu kan untuk menentukan bahwa ada pengetahuan dan sengaja menerima imbalan untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan diyakinnya itu salah. Dan itu perspektif jaksa dalam tuntutan. Tapi tadi kalau saya dengar uang itu hanya pinjaman kata ibunya sendiri kata. Jadi pinjaman itu kan tidak ada terkait dengan pengetahuan dia terhadap adanya narkoba di situ yang akan dia ketahui. Kalau dari awal sudah dinyatakan ini ada narkoba, kamu saya kasih uang sekian, kamu mau nggak? Resikonya begini. Oh mau. Nah itu ada intensitas. Itu jelas ya. Intensitas untuk melakukan perbuatan pidana yang sudah diketahui tapi dikehendaki. Ini sekarang kan dia tidak diketahui dan tidak menghendaki. Tidak diketahui, tidak menghendaki. Tidak Apakah menghendaki, itu artinya begitu. dijebak? Ibu Nirwana juga yakin kalau Fandi sebetulnya dijebak? Boleh dijawab nanti Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan lagi pemirsa, tuntutan mati ABK Fandi. Ibu Nirwana, keluarga merasa bahwa Fandi dijebak oleh kapten kapal yang menawari pekerjaan kepada Fandi? Iya. Ibu tahu sebetulnya siapa kapten ini? Saya nggak tahu siapa kapten itu. Saya pun tak kenal dia. Saya kenalnya waktu mengantar anak saya berlayar. Itulah kami kenalannya pertama kali. Si Pandi pun begitu juga. Belum pernah tahu siapa itu kaptennya. Begitu dapat lamaran, disitulah kenalan, disitulah berangkatnya. Hasiholan Samosir ini ya? Iya. Tapi Ibu sempat berpesan kepada kapten kapal untuk menjaga Fandi? Iya, saya pesan, saya antar anak saya. Saya antar anak saya sama kapten, datang ke rumahnya, jumpa sama kapten, saya salaman, sama istrinya salaman, kenalan. Saya tanya, Cap, udah lama kerjanya Cap di luar? Entah saya yang salah dengar, dibilangnya baru sekitar 3 bulan, Bu. Jadi ini Cap mau berangkat, iya. Ini hari juga Cap, iya. Saya titip anak saya Cap, saya titip si Pandi Cap. Jagalah si Pandi Cap, seperti anak kapten sendiri. Kalau dia nakal-nakal Cap, gembleng aja Cap. Iya Bu, doakan kami ya Bu, ya berhasil. Itu jawaban si kapten sama saya. Oke. Ibu, untuk ukuran awak kapal Bu ya, Fandi ini termasuk berani menurut saya. Beberapa kali bertanya kepada kaptennya, ini barang apa? Sempat usul juga katanya supaya buka saja itu kardusnya karena Fandinya curiga. Apakah ini bom gitu. Emang berani ya Fandi orangnya Bu? Saya nggak tahu berani nggak beraninya. Salingkan polosnya lah dia, kepercayaan dia sama kaptennya. Dia masih percaya sama kaptennya, makanya diajaknya kaptennya untuk membongkar barang itu, mereksa barang itu. Tapi ternyata kaptennya hanya cuma bilang itu uang sama emas. Kecurigaan dia pun makin bertambah. Kalau uang sama emas kenapa dimasuk ruang palka? Jawaban si kapten, nggak apa-apa supaya aman. Nggak apa-apa, itu uang sama emas. Dari situ Ibu menyimpulkan Fandi ini dijebak sebetulnya. Kapten sejak awal sudah tahu kalau itu bukan uang dan emas, itu adalah sabu. Itu saya tak tahu, kemungkinan anak saya.
Oke. Dibawanya juga serta bersama dia. Oke. Pak Salman, jadi menurut keyakinan atau bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak Anda, dari awal Fandi ini memang dijebak, dia memang dari awal sebetulnya mau dijadikan kurir atau orang yang membantu untuk memindahkan sabu itu? Sesuai, kami harus bicara secara bukti fakta di persidangan, sesuai BAP, tuntutan dan segalanya, saksi transaksi. Memang kalau kami lihat, Fandi ini terjebak itu dan dia memang ditarik daripada chef Osiper yang bisa bahasa Inggris, kapten dan Master Pong, orang Thailand. Nah, sedangkan Fandi sendiri dan ada kemenangan daripada kapten si Leo, itu juga tidak tahu masalah itu. Sebenarnya kami lihat dalam persidangan itu ada dua yang tidak pantas dihukum mati, tapi memang bukan klien kita, tapi sesuai saksi mahkota mereka kepada saling memberi keterangan. Ya, tidak ada yang memang bisa membuktikan bahwa semacam mereka ini gini, ikut dijebak, udah selesai begitu. Artinya udah ikut kerja, kami buat, udah terlibat gitu. Itulah polanya seperti itu. Nah. Dan kenapa mereka yang diikutkan karena polos, tidak tahu apa-apa, terus hanya niatnya bekerja. Jadi ini adalah umpan yang gampang sekali untuk dijebak. Ya sepertinya seperti itu. Kalau kami lihat prosesnya seperti itu. Karena memang kan klien kami ini kan masih muda, satu. Kedua niatnya mencari rezeki. Dan di dalam perjanjian dia dapat $2. $2.000? $2.000 per bulan. Nah kalau dirupiahkan kan lumayan tuh, sekitar 30 berapa itu ya. Nah itu dia. Oke, baik. Pak Sulaiman, Fandi itu sebelum bekerja di kapal Sea Dragon itu sempat ikut Bapak, bantu-bantu Bapak sebagai nelayan Pak ya, bantu mencari ikan. Sebelum dia dapat kerja, melamar kerja, dia sempat ikut sama saya, dia ikut pelayan sama saya cari ikan lah Bu. Sekitar ada kurang lebih 1 tahun dia. 1 tahun. Iya Bu. Dan Fandi ini lulusan dari Politeknik Pelayaran ya? Iya Bu, ada Akademi Pelayaran, Malayati Akademi Aceh. Pelayaran. Oke, dan memang sudah lama cari kerja, sulit mendapatkan pekerjaan, bantu-bantu Bapak dulu, kemudian baru datang tawaran dari agen Bu, itu. Iya. Waktu Fandi mendapatkan pekerjaan ini, apa yang disampaikan ke Pak Sulaiman? Kalau menyampaikan sama saya, sama ibunya Bu. Saya tak ada Bu. Sama ibunya yang disampaikannya. Mak, saya dapat kerjaan nih Mak katanya. Kerjaan apa nih katanya. Kapal luar Mak, kapal asing katanya. Ya alhamdulillah lah kata Mama, kalau memang itu kapalnya bagus. Tidak ada apa-apa katanya. Bagus Mak katanya. Hanya itu aja Bu. Dia terlihat sangat senang ketika itu. Iya senang sekali. Keluarga Bu, juga semuanya senang Pak. Karena dia dapat kapal luar, ingin dia membahagiakan adik-adiknya. Menyokolan adik-adiknya yang masih ada yang belum lagi, apalagi ada yang mau besar, adik kan perlu biaya. Itulah untuk menyokolan adik ini, makanya dia mau ikut ngambil kapal itu. Teman-teman Fandi juga banyak ikut membantu ya Pak selama proses ini Pak? Banyak kali menyumbang, bantu support. Dari Akademi Pelayar pun ikut membantu, mensupport, menyumbang dana. Dari kalangan masyarakat, tokoh agama, membantu si Fandi. Karena Bapak tidak bisa bekerja selama kena masalah ini ya? Iya. Oke. Jadi ketika pergi ke Komisi 3, harapan utama Bapak apa? Harapan saya ya mohon dibebaskan. Bebas ya? Bebas. Masih mungkin tidak bebas Prof Jamin? Ya, tentu agak sulit kalau menurut saya ya. Tapi orang yang peran terkecil dalam suatu perbuatan pidana harusnya mendapatkan sanksi pidana yang terkecil pula sesuai dengan perbuatannya. Di KUHP yang baru kita ini hakim nantinya ya. Sebenarnya bukan hanya hakim saja, harusnya jaksa sudah mengetahui bahwa kalau ada terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka yang diutamakan adalah keadilan. Nah, jadi kita kan sedang memperjuangkan keadilan itu sendiri dalam suatu perkara ini. Kepastian hukumnya ada, ya. Semua orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum. Nah, ini juga harus dihukum, tetapi hukumannya sesuai dengan peran dan kedudukan pelaku. Nah, sekarang adil nggak sih tadi sudah diuraikan? Orang yang baru bekerja 3 hari, orang yang sudah nggak mengetahui barangnya,
lalu dia mendapat 8.200.000, dia harus dihukum mati hanya karena ada gembong narkoba internasional yang sedang bergerak untuk memasukkan barangnya. Kan itu kan rasa keadilan dalam masyarakat kan nggak ada. Nah inilah yang sedang kita perjuangkan bersama-sama. Masyarakat udah melihat ini nggak adil loh gitu. Rasa keadilannya di mana? Nah itulah KUHP membuat suatu klausula di pasal 53 ayat 2, kalau terjadi konflik kepastian hukum dan juga keadilan, maka hakim, kalimatnya kan hakim, tapi jangan dipandang hakim aja, jaksa juga yang bikin runtut harus juga berpikir seperti itu. Jadi ini sebenarnya konsumsinya bukan buat hakim nantinya, tapi juga jaksa dalam membuat tuntutannya, dia harus berpikir, adil nggak sih saya menuntut seperti ini? Nah sebelum itu dia harus pikir, jangan hanya menyatakan, oh kalau itu urusan hakim aja nanti masalah keadilan, urusan saya menuntut sebesar-besarnya. Tapi kan rasa masyarakat terhadap jaksa jadi jelek, nilainya jadi turun begitu kualitas seperti itu. Meskipun sudah ada audiensi atau tadi rapat dengar pendapat umum ya antara keluarga dengan Komisi 3, JPU tetap kekeh mengatakan bahwa tetap lanjut dengan tuntutannya dan mengatakan bahwa siapapun tidak boleh mengintervensi proses hukum, termasuk itu dari Komisi 3. Jadi sebetulnya apa yang bisa dilakukan Komisi 3? Kan hukum tidak bisa diintervensi, Bang Hasbi. Oh iya, kita tidak mengintervensi hukum. Tapi ingat bahwa Komisi 3 DPR adalah pengawas. Makanya kita sebentar lagi akan membentuk panja reformasi Polri dan Kejaksaan. Di antaranya ini pengawasan ini, Pak. Salah satu contoh misalnya kasus Sulaiman pada waktu itu selesai kok dengan kepolisian. Ada beberapa kasus yang kita selesaikan termasuk ini. Nah, ini bagian dari pengawasan Komisi 3, DPR Komisi 3 itu ingin bahwa KUHP yang kita telah selesaikan bersama dan bahwa apalagi ini hukuman mati ini bukan hukum pokok ya, seharusnya yang tadi saya sampaikan ini alternatif saja. Nah, jelas di sini ada rasa ketidakadilan. Hari ini misalnya Komisi 3 menyampaikan ada 2 pengaduan dari masyarakat, 3 pengaduan termasuk dengan Pak Pandi ini, Mas Pandi, itu alhamdulillah selesai dan saya yakin ini bagian dari pengawasan Komisi 3 dan saya yakin ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar dan tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Masih adakah keadilan untuk Fandi? Nanti kita akan jawab lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kontroversi akan kembali di segmen terakhir. Dengan semua usaha yang sudah dilakukan oleh keluarga dan juga kuasa hukum Fandi bahkan sampai datang ke Jakarta menemui Komisi 3, Pak Sulaiman, apakah Pak Sulaiman sekarang bisa lebih yakin bahwa Fandi akan mendapatkan keadilannya? Yakin saya. Yakin ya? Yakin. Sudah optimis ya Pak ya? Yakin saya. Doa dan harapan Bapak untuk Fandi dalam menghadapi sidang vonis nanti apa Pak? Doanya ya mohon keadilan aja lah Bu untuk anak saya. Karena kan dia baru umur berapa tahun kali lah, umur 25 tahun. Jadi masa depan dia tuh kalau ya Pak hancur nanti kalau memang dia tidak beri keadilan. Jadi saya bermohon kepada Bapak Presiden berharap untuk meninjau kembalilah keadilan ini untuk si Fandi. Kalau bisa saya bermohon ke Bapak Presiden langsung turun tangan. Kalau saya memohon kepada Bapak Presiden. Baik, kita tahu bahwa bagaimanapun Komisi 3 dan siapapun tidak bisa mengintervensi hukum. Tapi dengan mencuatnya kasus ini, Bang Hasbi, apa pelajaran atau catatan yang bisa diberikan kepada APH kita dalam membuat dakwaan dan tuntutan hukum? Ini yang perlu memang KUHP yang baru ini perlu disosialisasi lebih ke bawah, di tingkat penyidik terutama. Karena ada beberapa kasus setelah KUHP yang kita selesaikan, ini kan penyidik itu tidak paham. Ada beberapa kasus misalnya, saya tidak perlu menyebutkan di kasus Sulaiman misalnya. Penyidik tidak paham. Dia ngoyo dengan dirinya sendiri, bahkan dipakai undang-undang lalu lintas. Ini karena sosialisasi KUHP harus lebih dimaksimalkan lagi sampai bawah. Padahal KUHP yang ada ini sudah mencerminkan
KUHP yang humanis, KUHP yang ingin memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dan ini menurut saya, mohon maaf sekali lagi mohon maaf, ini menurut yang saya pahami dan menurut penilaian saya bahwa jaksanya belum memahami KUHP secara maksimal. Ini perlu dibaca oleh jaksa. Dan itu tugas Komisi 3 juga ya untuk terus mengawalnya. Baik, Prof Jamin, kita tentu sepakat bahwa narkoba adalah kejahatan yang luar biasa. Kita tidak boleh berkompromi sedikit pun terhadap kejahatan yang luar biasa ini. Tetapi apakah peran dari setiap pelaku itu betul-betul harus cermat dalam membedakannya? Iya, kita harus menghormati hukum itu memberikan keadilan bagi setiap pelaku sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan begitu. Jadi kita nggak menyamaratakan perbuatan itu menjadi pertanggungjawaban yang kualitasnya sama, berbeda-beda begitu. Nah, dalam kasus ini masyarakat sudah lebih mengerti kalau hukum itu tidak sama dan tidak bisa disamaratakan kepada setiap orang sesuai dengan perannya. Sehingga rasa keadilan yang muncul dalam masyarakat itu, itulah yang sedang disuarakan. Jadi aparat penegak hukum harus pintar-pintar juga. Jangan menganggap bahwa jabatan seragam yang dia pegang itu, dia bisa melakukan apapun. Padahal masyarakat sekarang sudah paham begitu, sudah mengerti. Ya, mohon maaf ya. Sekarang ada AI yang bisa dibaca dan bisa memberikan pengertian lebih pintar dari apapun. Itu aja sudah bisa diketahui masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat lebih pintar dari penegak hukum dalam membuat surat tuntutan. Nah, inilah makanya akhirnya masyarakat bergejolak. Ya, jadi sekali lagi para penuntut umum, para penyidik harus lebih peka terhadap rasa keadilan, tapi juga kepastian hukum juga harus ditegakkan. Baik, rasa keadilan seperti apa Pak Salman yang diinginkan oleh Fandi? Apakah bebas penuhnya atau bagaimana? Kalau kami secara kedudukan kami sebagai lawyer, sebagai PH-nya, kami berharap sesuai dengan pledoi kami harus bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Karena memang kami analisa bukti yang disodorkan oleh pihak jaksa sebenarnya tidak terbukti kan. Jadi sama sekali tidak layak untuk dihukum. Tidak layak untuk dihukum. Kami berharap ya harus sesuai dengan apa yang kami utarakan dalam pledoi kami itu ya harus. Baik. Dalam momen kesempatan terakhir ini, Ibu Nirwana, sebelum kita menutup tayangan kontroversi, Ibu mau minta tolong atau mau berdoa berharap kepada siapa untuk bisa membantu Fandi? Dalam doa saya bermohon, ya bantulah saya, mohon anak saya dibebaskan. Memang kalau anak saya tidak terbukti bersalah, bebaskanlah anak saya. Karena anak saya tidak mengetahui, tidak terlibat dengan jaringan narkoba. Hanya sekedar anak saya mencari nafkah, bekerja dengan setulus hatinya, membantu orang tuanya, membantu adik-adiknya. Dan untuk masa depan dia. Itulah harapan saya sebagai orang tua. Saya sangat bermohon kepada Bapak yang berpihak, kepada Bapak-Bapak Gubernur, kepada Bapak Wali-Wali Kota, kepada Bapak DPR. Saya mohon bantulah anak saya dengan membebaskan anak saya. Anak saya tidak bersalah. Baik, terima kasih Ibu Nirwana, Pak Salman, Prof Jamin, Bang Hasbi dan juga Pak Sulaiman sudah bergabung di kontroversi. Pemirsa, perjuangan mencari keadilan sudah dilakukan Fandi. Kita tinggal menanti vonis apa yang diketok hakim nanti. Semoga kebenaran tidak tersesat dan menemukan jalannya di negeri ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.